Iya, Kalper TV dengan temanya podcast kita Kali Jaga Bercerita. Luar Kali Jaga biasa. Bercerita. Selamat siang, selamat datang di channel Kalper TV bersama podcast kita Kali Jaga Bercerita. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di acara podcast kita Kali Jaga Permai Bercerita perdana sekali ini ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa untuk pembuka channel Kalper TV kita ini. Bintang tamunya adalah Ibu Kepala Sekolah kita tercinta, yaitu Ibu Novi Nurul Hatimah. Nah, Ibu, gimana nih hari ini kita pertama dan perdana membuka channel baru yaitu Kalper TV. Namanya itu temanya podcast kita Kali Jaga Bercerita. Selain ada channel tentang kegiatan yang ada di sekolah kita, kali ini kita punya tempat sendiri untuk kita bercerita, baik dunia pendidikan, perlombaan, dan atau lain sebagainya. Akhirnya kita mempunyai tempat kita untuk bercerita ini. Iya. Yang pertama tentunya ini sesuatu yang luar biasa dan saya patut acungkan jempol 2, kalau bisa bila perlu 4 ya. Ini kenapa? Karena ini sesuatu yang baru, sesuatu yang beda, dan ini sesuatu yang kekinian ya, Neng ya. Pokoknya dengan adanya podcast Kali Jaga Bercerita dengan berarti ikonnya ya, podcast kita luar biasa, tepuk tangan kalau bisa. Iya, akhirnya kita bisa gitu. Apa sih yang tidak bisa selama kita berkreativitas ya, Neng ya? Gitu ya, luar biasa. Berusaha untuk mewujudkannya selama memang kita yakin dan kita memang tujuannya fokusnya untuk siapa dan pasti arahnya kemana. Selama itu untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita SD Kali Jaga Permai supaya lebih maju, setelah berkembang lebih maju lagi supaya kita tidak tertinggal oleh zaman yang terus berkembang. Jadi dengan adanya podcast kita ini, saya ucapkan terima kasih kepada tim SDN Kali Jaga Permai yang luar biasa, selalu berinovasi, selalu cari-cari terobosan terbaru, apalagi sih gitu. Nah itu saya sangat dukung sekali. Karena apa? Karena kita tidak boleh tertinggal, kita tidak boleh tergilas. Kalau kita diam saja kita akan tergilas. Apakah kita mau tergilas atau terdepan gitu ya? Jangan kalah dengan moto-moto orang yang jualan ya. Ya, jadi dengan adanya podcast ini tadi untuk mengapresiasi, untuk mengakomodir berbagai potensi yang ada, saya rasa ini sangat bagus sekali dan memang memang harus komitmen untuk melaksanakannya dan memberdayakannya. Intinya itu untuk siapa dan oleh siapa dan tujuannya tentunya untuk apa gitu tentunya. Karena kita di sekolah itu tentunya yang menjadi fokus itu kan tetap ke siswa ya. Kalau siswa itu dibuat bagaimana menggali, mengeksplor potensi siswa itu semaksimal mungkin. Dengan adanya podcast ini saya rasa ini menambah lahan lagi buat para siswa kita tercinta ini untuk terus mengeksplorasi bakat potensi yang dimiliki oleh siswa, tentunya didukung oleh
guru-guru yang super duper hebat ya, yang harus memang kekinian, Iya, ya, mengikuti ya, arus. literasinya harus sudah literasi yang Iya. digital barangkali gitu ya, karena memang sekarang sedang dibutuhkan. Jadi dengan adanya podcast kita ini, saya apresiasi setinggi-tingginya atas komitmennya, sehingga apa yang menjadi mimpi sepertinya tidak mungkin, apa sih yang tidak mungkin, Allah akan akan mendukung, dan Allah akan membantu untuk mewujudkannya. Dengan cara apa? Kitanya dengan komitmen. Insya Allah akhirnya dengan segala daya upaya ini bisa terwujud, itu yang luar biasa banget gitu. Iya, Masya betul Allah sekali. gitu ya. Ini saya yakin tidak semua sekolah memiliki fasilitas seperti ini, dan ini juga merupakan sesuatu yang udah selangkah lebih maju gitu. Karena dengan adanya seperti ini kita bisa bercerita tentang tentang hal-hal yang positif ya Neng ya, Betul tentunya sekali. hal-hal yang positif yang bisa meningkatkan kualitas siswa maupun kualitas guru. Iya. Gitu ya. Karena guru yang siswa yang hebat itu tentunya itu juga sangat didukung oleh guru-guru yang hebat gitu ya. Itu barangkali itu. Maka Ibu terima kasih. Kita ini sebenarnya para guru-guru yang ada di belakang layar untuk mewujudkan podcast kita ini, mereka sangat berusaha untuk bagaimana cara kita untuk selalu update, untuk selalu mengikuti arus globalisasi yang ada sekarang, yang sedang ngetrennya itu tadi ya Ibu sudah Iya, bilang. iya. Apakah kita ingin mengikuti arus itu, atau kita ingin terlindas atau tergilas sama arus yang kita nggak bisa mengikuti itu. Akhirnya kita harus bisa selangkah lebih maju dari yang lainnya itu. Betul. Yang sekarang itu kan lagi tren itu dunia digital ya, namanya YouTube itu sangat. Sekarang siapa sih yang tidak mengetahui apa itu YouTube ya Bu ya. Iya. Nah di situ makanya kita berusaha untuk memperkenalkan, selain kepada para viewers atau subscriber Kali Jaga Permai, kita juga akan mengenalkan kepada para peserta didik dan juga para guru yang ada di Kali Jaga Permai bahwa kita nih sudah punya tempat sendiri, yaitu podcast kita, Kali Jaga Permai Bercerita. Kita berusaha untuk mengikuti termasuk tuntutan juga ya Bu ya, karena sekarang ingin menjelang ke arah 5G lah, 5G sudah tidak 4G lagi sebenarnya Bu ya. Karena itu makanya kita sangat terbantu sekali dengan adanya YouTube ini. Iya. Jadi jangan stuck untuk kegiatan saja. Di dalam channel itu kita bisa menambah channel yang lain, membuat program yang baru. Selain dalam kegiatan sehari-hari Kali Jaga Permai, kita juga bisa berbagi kepada para penonton yang ada di rumah, di luar, kepada guru, siswa, atau mungkin siapa tahu nanti para siswanya pun akan berada di tempat duduk kita ini Bu. Bisa itu harus ya, pasti nanti mudah-mudahan anak-anak di rumah bisa di sini sama Ibu, menggantikan Ibu sebagai MC dan juga Ibu Novi sebagai bintang tamu dan juga narasumber. Semangat Iya. semuanya. Kita sudah berusaha mewujudkan podcast kita ini, Kali Jaga Bercerita, untuk kalian bisa menuangkan semua ide-ide kalian, ide-ide kreatif kalian mengenai digital pendidikan ataupun lainnya ya. Nah, gimana nih Bu? Kita sudah berjalan sampai sejauh ini mengenai dunia digital. Sekarang pun yang sedang tren itu, kita ini kan terkenal dengan literasi ya Bu ya di sekolah ini ya. Tapi kita juga tidak bisa jauh-jauh sama yang namanya digital. Nah, adakah program yang belum terrealisasi atau akan segera terrealisasi yang berhubungan dengan literasi yang ada di sekolah ini? Ya, tentunya kita harus selalu selalu punya sesuatu gitu, tidak boleh stagnan dalam satu titik gitu. Ketika Kali Jaga Permai itu sudah menjadi ikon atau memiliki brand sekolah
salah satunya itu sekolah yang memiliki brand literasi. Tentunya literasi itu juga berkembang lagi, tidak stagnan di literasi dasar aja gitu. Tentunya itu harus memiliki program nextnya, berikutnya itu programnya apa gitu. Barangkali di sini tadi didukung oleh tim yang mempunyai kecintaan kepada dunia literasi. Insya Allah kalau kita sudah memiliki kecintaan ke dunia literasi itu, baik literasi dasar yang literasi ini memiliki apa sih 6 dasar literasi itu, rasanya kalau didasari dulu oleh hati kecintaan yang militan gitu, insya Allah pasti akan punya sesuatu lagi gitu. Ketika ini kita kan Kali Jaga Permai sudah apa ya, sudah berhasil mewujudkan sampai memiliki produk dari siswa-siswa tentunya, ya gurunya tentunya. Dalam hal ini berarti apa lagi gitu, berarti kan kita itu pikiran berkembang, apalagi sebenarnya tadi yang Neng Mira sampaikan itu, bahwa kita harus memiliki apa sih yang belum terwujud. Tadi kita ke arah literasi digitalnya itu yang memang, nah ini juga dengan podcast bercerita itu juga merupakan bagian dari literasi digital yang sudah kita gagas, sudah kita rintis, yang luar biasa ya Neng ya. Selamat buat Neng Mira dan kawan-kawan yang tentunya dalam hal ini bekerja sama solid ya. Tentunya kalau tidak program itu tidak akan terwujud ketika kita tidak bekerja dalam tim. Saya sih mau kerja sendiri aja, ini kan ide saya, tidak bisa begitu. Kalau kita bekerja dalam tim itu, insya Allah yang berat menjadi ringan, yang sepertinya tidak mudah menjadi mudah, dan tidak mungkin menjadi mungkin. Selama kita yakin bahwa usaha kita itu Allah ridho gitu ya, memang istilahnya banyak manfaatnya gitu. Jadi yang belum terwujud, yang mungkin nanti diwujudkan nanti oleh para tim itu tadi, literasi digital mau ke arah mana, komunitas kita bentuk, komunitas sekolah, karena sekolah itu kan secara umum di sekolah itu barangkali ide-ide yang sudah disampaikan oleh Neng Mira, Pak Guru Dendi dan kawan-kawan itu barangkali kita beranjaknya dari kelas dulu. Sama dengan mutu sekolah itu ya ditentukannya dari mutu kelas dulu, enggak tiba-tiba, enggak ujug-ujug kata orang Sunda ya gitu ya. Tiba-tiba sekolah luar biasa hebat, dari mana dulu beranjaknya? Pasti beranjak dari kelas dulu. Mutu apapun itu termasuk literasinya, karena itu literasi itu tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan, apalagi sekarang terus di booming dengan literasi dan numerasinya. Memang dari dulu literasi itu sudah ada, cuma sekarang lebih ditekankan lagi karena literasi itu tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan sejatinya itu. Jadi kan dari mana dulu literasi dibiasakan itu. Tadi kalau di dalam sekolah berarti kan dari kelas. Bagaimana membentuk karakter siswa-siswa supaya mereka itu memiliki kecintaan kepada dunia literasi tadi. Literasinya literasi dasar dulu, membaca, menulis, menyimak, bercerita juga termasuk literasi. Itu kalau yang ada di sekolah. Itu kan dibuat apa ya? Dibuat komunitas dulu, dibuat kecintaan dulu, dibentuk dulu karakternya di kelas, baru kita beranjak ke yang lingkup yang agak naik lagi di lingkungan sekolahnya akan dibentuk seperti apa. Dan itu kalau di rumah kan tentunya literasinya bagaimana di lingkungan keluarga, karena tidak bisa dilepaskan literasi juga dari lingkungan rumah, keluarga tentunya, lingkungan sekolah dan masyarakat, sebagaimana tanggung jawab pendidikan. Jadi kan sama, jadi tidak ada pemisahan sekarang harus literasi. Memang dari dulu sudah ada literasi, cuma hanya nggak tahu disadari atau tidak disadari, sebenarnya sudah ada gitu. Karena tadi baca tulis itu kan sudah masuk dari literasi, hanya kita taunya literasi itu ya literasi ya baca literasi, nulis literasi, padahal fokus itu. Sedangkan yang menjadi dasar literasi itu kan tadi ada yang digital, nanti finansial, apa yang sekarang sedang ditekankan itu ya
di AKM, ANBK itu juga literasi dan numerasi. Jadi nanti bagaimana menggiring anak, menggali potensi anak-anak itu masuk ke 6 literasi itu. Bagaimana membimbing anak mengarahkan ke literasi dasar. Insya Allah kalau yang literasi dasar itu di Kalijaga Permai memang sudah terbukti ya. Makanya ini saya titip buat tim-tim ini, literasi ini jangan ditinggalkan meskipun mau melangkah ke literasi digital. Jadi udah literasi digital yang manualnya ditinggal, jangan. Justru itu sebagai dasar kita untuk naik lagi ke tangga yang lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena itu efeknya atau impactnya itu luar biasa ya ketika anak-anak kita berprestasi, apalagi sampai mungkin anak-anak berprestasi itu banyak dapat juara di mana, yakinlah setiap sekolah juga outputnya ingin menjadi sekolah yang berprestasi dengan anak-anak memiliki juara. Tapi yakin, tinggal dihitung berapa sekolah atau berapa anak yang sudah bisa mengeluarkan produk, outputnya, mencetak bukunya. Ternyata itu kan menjadi menjadi harum namanya itu ketika Kalijaga Permai itu sering menjadi bahan rujukan baik dari kementerian atau dari pihak-pihak terkait ketika tahu bahwa di Kalijaga Permai itu banyak menghasilkan karya-karya yang lebih spesial lagi, yang lebih istimewa lagi, yaitu keluarnya dari siswa itu. Mungkin guru menulis paling ya itu memang sudah kewajibannya, guru harus menulis, guru mencetak buku ya biasa. Tapi ketika siswa mampu membuat sebuah produk itu yang luar biasa gitu ya. Nah, di situ kita sebagai guru wajib memberikan pengalaman baik, pengalaman terbaik kepada anak didiknya tadi. Jadi semacam menyempurnakan, membuat sempurna. Prestasi dapat piala oke, gitu ya, dapat piagam itu udah biasa, mau juara apa. Tapi jarang, masih bisa hitungan jari anak yang begitu dari prestasi itu jarang yang membuat produknya. Mungkin nanti di kegiatan kita yang next yang ke depan ini yang digagas oleh Neng Mira sama teman-teman, Pak Guru Dendi, Pak Said dan sebagainya itu, nah itu barangkali ke arah situ yang silahkan kita wujudkan menjadi sesuatu lagi. Semangat ya. Semangat ya teman-teman, anak-anak Iya, semuanya di sini. Alhamdulillah. Ternyata memang sebenarnya sudah dari dulu ya sebenarnya ada yang namanya literasi, cuma tidak semua orang atau hanya sebagian dari beberapa yang menganggap apa yang mereka lakukan dalam kegiatan sehari-hari pembelajaran pun itu sebenarnya literasi. Cuma mereka hanya mempatokkan literasi dan literasi, bercerita bahwa sebenarnya kita sedang berbicara berbicara seperti itu juga kan termasuk literasi ya Bu ya. Nah sebenarnya ada kita sebagai Mira dan Pak Guru Dendi dan teman-teman yang lain pun sedang menggagas program baru Bu sebenarnya. Ya, itu bagus. Tidak jauh-jauh dari program yang sudah ada di Kalijaga Permai ini mengenai literasi itu. Cuma kita ingin berusaha untuk kembali membangunkan kegiatan literasi yang ada di sekolah ini dengan mengikuti arah globalisasi yang sudah ada kita ini. Tapi dengan catatan tidak melupakan literasi yang sudah ada gitu. Sudah kita ketahui bahwa emang literasi dasar itu ada 6 ya Bu ya. Nah, tadi yang Ibu sudah jelaskan di setiap kelas itu yang awalnya dasarnya itu mereka naungannya itu dalam setiap kelas, kita ini berencana untuk mewadahi mereka menjadi satu. Iya, keren. Iya, kita makanya punya komunitas Bu yang mau diciptakan sama kita nanti. Nah, sepertinya bau banget ya. Iya, makanya nanti biasanya kan kita tahu literasi itu, nama literasi itu tergabung dalam satu. Cuma kita berusaha untuk setiap literasi dasar memiliki pembimbing atau pendampingnya masing-masing, guru masing-masing. Nah, kita itu sebagai wadahnya, namanya itu komunitasnya apa ya? Ada yang penasaran nggak ya di rumah kira-kira apa ya? Kasih tahu nggak ya? Nanti kalian insya Allah untuk anak-anak Kalijaga Permai ataupun yang lainnya
yang sudah biasanya di kelas itu sudah menerapkan sistem literasi yang sudah ada, kita ibu-ibu dan bapak guru yang lain berusaha untuk mewadahi kalian dalam satu naungan literasi. Keren. Komunitas ya. Komunitasnya itu namanya Kalper Rangers. Wow, luar Tidak jauh ya. biasa. Kita terinspirasi dari Power Ranger. ya, kita terinspirasi dari Power Ranger. Cuma kita berusaha untuk menginovasikan dan tidak meniru lah, maksudnya ya tiru. Terinspirasi. Iya, tapi ada sedikit berbeda lah. Itu kan mereka dengan kekuatan mereka sendiri, tapi kita kekuatannya dalam dunia pendidikan. Iya, gitu. iya. Yang diterapkan itu literasi. Nah, sama tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu, siswa-siswa yang menghasilkan produk itu hanya bisa dihitung gitu. Iya. Terhitung gitu. Iya. Jarang siswa-siswa yang memberanikan diri atau bahkan mau mencoba untuk menghasilkan produknya sendiri dari hasil literasi itu. Dan alhamdulillah kita sebenarnya juga sudah ada ya Bu ya. Iya. Atau guru-guru juga sebenarnya udah ada. Cuma kita merasa berhasil sebagai guru ketika anak itu membuat produknya sendiri. Iya. Iya, makanya sekarang yang ditekankan di dunia literasi itu berusaha untuk satu lagi nih, membangun apa tadi, literasi digital. Gimana caranya mereka untuk mencoba literasi yang baru ini nih. Karena kan mungkin untuk baca tulis, numerasi yang sekarang yang sedang dilakukan oleh kelas 5 ya Bu, ANBK itu. Iya. Nah, selain itu mereka juga sebenarnya sedang tanpa disadari sedang menjurus ke arah literasi digital itu. Sudah berada di literasi digital. Betul gitu. sekali. Iya, Nah, betul. dari ke-6 dasar itu kita dalam naungi dalam wadah namanya komunitas Kalper Rangers. Mungkin nanti beberapa episode ke depan akan kita bahas mengenai komunitas keren. Kalper Rangers. Siapa tahu nanti kita akan datangkan Anak-anak di rumah pasti suka. Iya, pasti nanti penasaran Kalper Penasaran. Rangers itu apa sih? Iya. Kemudian ada Rangers apa aja Iya, gitu kan. iya. Sama saja sebenarnya sama apa Bu? Ranger-ranger yang kalian ketahui, ada warna apa aja? Merah, ada merah apa bukan? Ayo, warna apa ya? Ada kuning, pink Bu, hitam. Kita iya. terinspirasi untuk itu dari Kapten Literasi ya. Iya. Kita terinspirasi dari situ. Iya. Makanya- Halo Pak Kapten. Halo Pak Kapten, terima kasih telah menginspirasi kami. Gitu. Iya, luar biasa. Kita berusaha untuk tapi ya dalam setiap komunitas itu kita mempunyai perannya masing-masing dalam Kalper Rangers itu. Nah, diharapkan dengan program ini pun kita bisa membuat produknya sendiri. Iya. Insya Allah mudah-mudahan kita pun bisa meneruskan kegiatan yang sudah ada di sekolah ini, membuat produk-produk baru, jadi nanti nggak bisa dihitung. Mudah-mudahan tidak bisa terhitung. Insya Allah. Insya Allah. Selama kita niat baik itu, insya Betul. Allah Allah sudah mencatatnya. Ya, terima kasih Bu, doa dan juga bimbingannya untuk kegiatan yang ada di sekolah ini dengan adanya bimbingan dari para guru, terutama Ibu Kepala Sekolah untuk terus selalu membangun ya, membangun motivasi Berubah. Ya. Kan seperti Ranger berubah. Ya, berubah. Memotivasi kita sebagai guru-guru dan juga para siswa yang ada di sekolah ini untuk terus berusaha. Jangan mudah menyerah. Ya. Iya. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin ketika kita mau berusaha untuk mewujudkannya. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin hari ini kita sedikit membahas tentang Kalper Rangers. Itu komunitas baru. Iya. Keren banget Iya, keren. pembukaan di podcast kita ini Bu, kasih bocoran buat anak-anak lah Bu. Komunitas Ranger. Iya, komunitas Ranger pasti anak-anak suka gitu ya, suka nonton kan. Bu Novi aja beberapa waktu sempat ngikutin Power Ranger berubah gitu ya, berubah tiba-tiba ada yang jadi merah, menjadi kuning, luar biasa. Mereka itu memiliki jiwa herois ya Pak, memiliki jiwa kepahlawanan gitu ya, yang
luar biasa. Tentunya itu nanti tugas-tugasnya apa ya, kasih bocoran tadi katanya nama Iya. tugasnya apa, masing-masing memiliki tugas yang sudah sudah disusun tugasnya sedemikian rupa, tentunya untuk berkaitan membimbing kalian siswa-siswa SD Kalijaga Permai untuk mencintai dunia literasi. Tentunya ranger itu ada berapa, Neng? Kalau kita di sini berdasarkan 6 dasar 6 dasar literasi. literasi itu sudah bukakan clue-nya Sudah gitu. dibukakan sedikit Iya, sudah bocoran bocoran. mengenai Nanti peran-peran. tugas yang kuning literasinya apa? Iya, Nanti itu. ketika anak-anak di rumah barangkali punya passionnya di literasi dasar Iya. atau kecintaannya ke literasi numerasi tadi atau passionnya di literasi yang 6 itu silahkan bergabung, silahkan dituangkan, silahkan berekspresi sebebas mungkin sambil oh saya itu punya bakat di mana ya, oh kira-kira nanti saya masuk kemana, paling seperti itu ya, Iya, betul jadi sekali. nanti itu akan diwadahi oleh tim Kalper Ranger itu nanti anak-anak di rumah itu semua punya hak yang sama, punya potensi yang Ibu Novi yakin juga setiap orang itu memiliki potensi. Hanya potensi itu ada yang sudah tergali atau sudah tereksplor, ada yang masih ngumpet jauh, perlu terus dipancing untuk mengeluarkan potensi itu. Nanti dengan bantuan Power Ranger yang super gitu ya, super itu insya Allah bakat-bakat kalian bisa tertampung, bisa terwadahi di Kalijaga Ranger, dan tentunya itu merupakan misi kita Kalijaga Permai untuk tetap meningkatkan di bidang literasinya gitu ya, paling seperti itu ya. Semangat buat tim Ranger Kalijaga Permai, Kalijaga Ranger. Mudah-mudahan itu terwujud, anak-anak bisa bisa lebih mengeksplor bakat, potensi, minatnya ada di mana, dan yang tentunya terukur ya. Program ini tentunya kan terukur ya Neng ya, berarti terukur tuh dalam arti apa, nanti setelah tadi sudah masuk komunitas mana, misalnya komunitas literasi dasar kah, literasi digital kah, numerasi kah, itu nanti ke depan sambil berjalannya waktu itu akan menjadikan sebuah produk atau karya kalian semua, siswa-siswa tercinta Kalijaga Permai yang terus dieksplorasi ada di mana dan akan menghasilkan produk. Itu harus ya, menghasilkan produk yang tentunya produk itu tidak terhenti, berhasil sudah berhenti. Tentunya nanti ada momen di mana produk itu akan dibuat gebiarnya supaya kita untuk lebih ke anugerahnya atau lebih ke pagelarannya seperti apa, mau digelar karya gitu atau mau seperti mau pekan kreativitasnya atau apapun itu, yang jelas itu bagian dari momen yang harus diapresiasi tentunya gitu ya, karena apresiasi itu pun sangat penting. Sekecil apapun prestasi siswa, bakat yang muncul di dalam diri siswa itu perlu diapresiasi. Untuk apa? Kan kita ketika hanya dikasih jempol aja kan senangnya luar biasa. Ketika kita hati sudah senang, memori kita juga akan terbuka lebih untuk berkarya lagi. 1 jempol, apalagi 2 jempol, apalagi 4 jempol, lebih semangat lagi, apalagi ditambah dengan apresiasi yang lebih lagi. Karena itu kita selain berkarya juga kita harus pandai mengapresiasi ya Nah ya, misalnya sekecil apapun kita jangan abaikan, oh bagus ya, jangan kalah dengan patinosidin ya, itu juga gambar coret-coret bagus, tetap ketika dikasih bagus itu malah semakin bagus lagi. Jadi jangan dijudge, itu kurang, kamu kok begini, itu yang tidak mendidik ya. Tentunya
saya harapkan juga podcast ini yang di bawah bimbingan tim nanti Kalijaga Ranger gitu ya, itu juga wadah buat menampung aspirasi, tempat untuk mengapresiasi semua bakat minat yang dimiliki oleh siswa Kalijaga Permai yang berjumlah 475 siswa. Banyak kan yang neng terbayang kalau dari 475 siswa itu sekian persennya yang bisa berkarya, itu subhanallah luar biasa, dan itu akan menjadi apa ya, jejak baik jejak para guru maupun para siswa ketika ketika kita berada di sekolah. Jadi memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang ada, waktu yang tersedia dengan hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Iya. Memang jejak digital itu sangat sangat berpengaruh dan tidak mudah hilang. Betul. Makanya kita berusaha untuk mengimbanginya. Iya, betul sekali. Walaupun ada dunia digital sekarang, kita tidak lupa untuk yang sebelum-sebelumnya sudah terlaksana pun mengikuti arus. Iya, betul. Karena kalau tidak kita bisa mengikuti, tentunya akan terjadi stagnan gitu ya. Ya enggak stagnan aja, mungkin tertinggal jauh gitu. Jangan kalah dengan salah satu produk yang semakin di depan, semakin jauh. Jangan, kita harus ikutnya yang kita yang ada di depannya gitu. Jangan kalah dengan itu gitu ya, karena Kalijaga Permai ya semakin di depan gitu. Semakin di depan, semakin berkembang, semakin maju. Dengan apa? Dibuktikan tidak hanya dengan kata-kata, karya yang harus dimunculkannya gitu. Jadi ini salah satunya nih podcast yang luar biasa ini, suatu proses untuk dapat menghasilkan ini. Perjalanannya juga cukup mempunyai cerita gitu. Cerita tentunya, tapi saya yakin ketika kita punya ide yang tentunya ide yang kreatif, ide yang berinovasi, tentunya ketika kita punya ide disampaikan, ya memang kan ide itu harus disampaikan. Bagaimana ide kita tahu ketika kita tidak berani, itu juga literasi gitu ya. Ya ketika kita punya ide tapi diam aja, takut. Nah ini kan malu. Nah ini juga selalu saya tekankan ketika anak-anak di kelas itu jangan dibungkam dengan cara apa? Sekarang dibalik, lebih banyak silahkan siswa yang bercerita. Jadi tidak hanya guru bercerita, ngajar bla 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 bla. Silakan dipancing dulu anak itu, supaya apa? Ya ini juga kan literasi gitu. Bagaimana anak bisa memancing bercerita ya tadi dengan dulu saintifiknya gitu ya. Jadi jangan lupa bahwa di dalam kelas itulah ajang untuk mencari bakat minat dan siswa. Kan kita jadi tahu ketika anak yang senang bercerita nanti akan diarahkan kemana. Ketika anak yang jarang bercerita tetapi ketika dalam pembelajaran berhitungnya cepat, oh berarti itu juga anak literasinya ke arah mana. Ketika menggambar, anak itu kok senangnya menggambar, jangan salah. Jadi kamu tuh kok senangnya gambar saja sih, itu juga tidak salah, berarti dia punya passion di menggambar. Masukkan ke literasi mana, bisa ke literasi budaya kah, bisa ke literasi yang lain yang bisa dikembangkannya. Jadi kan kalau begitu kita tahu, jadi itulah kuncinya juga ada di guru. Jadi jadi anak terpancing, guru mampu mengakomodir di mana anak itu berbakat. Karena untuk yang sekarang itu kemampuan anak itu di masa yang akan datang, mungkin pada saat tahun 2045 itu di generasi emas itu tidak mengharuskan anak itu jadi pegawai negeri semua. Ya, karena masih banyak tadi zaman sekarang kan tidak tahu. Sekarang kan sepertinya zaman itu digital itu sudah melesat. Hampir tidak terkendali kalau kita tidak bisa mengimbanginya gitu. Kenapa? Tiba-tiba kita ketika ada pandemi harus pembelajaran online.
Itu kan belum sampai ke situ arahnya. Ketika pembelajaran kita di sekolah baru sampai di situ, tapi tiba-tiba pandemi datang, berarti hikmahnya guru-guru tiba-tiba harus menggali semua aplikasi. Itu kan digital tiba-tiba booming seperti apa. Kita tidak boleh berhenti. Kita berhenti dengan kita ngasih tugas aja, seperti tugasnya manual aja, LKS aja ketinggalan. Karena tadi digital itu luar biasa, seperti seperti kilat ya, melesat cepat gitu. Kalau kita tidak bisa mengimbanginya akan tertinggal tadi. Kalaupun kita tidak mengikuti dengan cepat, minimal kita tidak berhenti untuk berusaha gitu. Misalnya kalau kecepatannya terlalu cepat, kita juga ada ibarat gerbong, ada yang harus dibawa. Gerbong itu kan harus ditarik semua, tidak bisa gerbong itu kan ada yang paling depan, ada yang tengah, ada yang belakang gitu. Nggak bisa, semua harus sabar. Tapi dengan catatan kita tetap berjalan, meskipun belum sampai berlari ngikutin yang arah digital yang memang tidak hampir tidak terkendali ya, tapi minimal kita bisa mengikuti, kita bisa berjalan. Yang penting, yang salah itu jangan berhenti. Jangan berhenti. Itu berhenti ya sudah, mungkin dengan berhentinya 1 langkah akan tertinggal 1000 langkah kan gitu. Ketinggalan berhenti dan tidak mau satu lagi di literasi digital ini yang perlu ditekankan itu adalah karakter dari siswa tentunya. Dalam arti bagaimana kita bisa Bapak Ibu guru memfilter, menyampaikan ke anak-anak dengan adanya digital ini. Jangan sampai yang hal-hal yang negatif justru akan mereka konsumsi. Justru bagaimana peran guru, barangkali nanti kita bagaimana peran Kalijaga Ranger itu membangun karakter positif dari literasi digital itu. Jangan arahkan anak-anak supaya jangan boleh bermain game online hanya setelah kegiatan belajar. Jangan game online dulu, belajar belakangan, itu yang salah. Bagaimana itu? Makanya dengan adanya seperti ini barangkali itu merupakan salah satu bagian dari solusi mengarahkan anak-anak memberdayakan atau memanfaatkan literasi digital untuk mengurangi efek negatifnya, barangkali seperti itu. Betul. Memang tidak bisa dipungkiri dunia digital itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tentunya. Sebelum anak-anak bisa memfilter itu, kita sebagai gurunya, pembimbingnya harus bisa. Nah itu karena berarti tugas guru itu kan kesimpulannya tidak mudah dengan digital ini, karena tadi anak ada yang sudah lebih jauh pengetahuannya, gurunya masih di belakang, tertinggal. Itu juga kendala juga gitu ya. Sedangkan kan guru itu harus digugu dan ditiru, itu tetap tidak bisa dilepaskan kan. Iya, betul sekali. Kadang anak-anak atau siswa yang di rumah lebih kekeh ke gurunya daripada ke orang tuanya gitu. Makanya digugu dan ditiru itu sangat ketika gurunya nanti ada sesuatu yang kurang, tentunya kan itu juga akan berpengaruh bagi siswa-siswanya gitu. Betul sekali. Tadi kita sudah mendapatkan semangat dari Bu Novi dan juga motivasi yang sudah disampaikan oleh Bu Novi. Jangan patah semangat. Walaupun kita berada di era digital ini, jangan mau stagnan di situ saja. Walaupun kita ibaratnya belum mampu untuk terus gitu ya. Yang penting kita tetap sprintnya barangkali kalau yang sprint itu kan cepet gitu ya. Ya minimal kita bisa berlari berapa ratus meter, 100 meter, 200 meter sebelum ke sprint gitu. Bisa kita lakukan secara perlahan-lahan ya, tidak harus buru-buru banget. Yang penting kalian bisa mengikuti ini dengan baik, semangat, bisa memilih yang positif dan negatifnya ke ruangnya masing-masing gitu ya. Insya Allah dengan adanya nanti komunitas Kalper Rangers ini, sedikit lagi, cuma nanti kita bahas nanti di episode selanjutnya, di next episode selanjutnya, biar kalian di rumah juga penasaran biar nanti kalian pantengin terus nih channel terbaru Kalijaga Permai. Alhamdulillah, namanya apa channelnya? Kalper TV. Temanya podcast kita Bu, Kalijaga Bercerita. Nanti itu ya Neng ya, bisa
kalian siapa yang punya bakat Ya, betul. bercuap-cuap juga Ya, boleh di sini. Boleh sekali nanti Ya. kita gabung di Yang sini. belum muncul juga berusaha mencoba. Betul. Semua punya hak yang sama Ya, gitu ya. betul sekali. Jangan berkecil hati atau saya nggak bisa, saya ini jangan malu, jangan seperti itu. Jangan ada rasa Iya. seperti itu. Coba dulu, coba cari pengalaman dari teman-temannya atau bisa berlatih langsung dengan ibu, Iya. guru-guru yang lain seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Akhirnya kita sudah secara resmi Ya, membuka channel baru channel ini. baru Kalper TV, Bu, Kalper namanya. TV Iya. luar biasa. Dengan Ya. temanya ini podcast kita. Iya, Kalper TV dengan temanya podcast kita Kali Jaga bercerita. Luar Kali Jaga biasa. bercerita. Eh, Di next gitu. episode sepertinya kita bakal kedatangan tamu istimewa. Wah, siapa dia? Siapakah Ya. dia? Nah, Iya. jangan lupa subscribe dulu channel Iya. baru kita, Iya. Kalper TV. Ya, mulai saat ini kita memiliki Kalper TV dengan tema podcast Kali Jaga Permai Bercerita. Podcast kita keren. Bismillah, diawali bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan podcast kita ini menambah manfaat bagi banyak orang, tentunya kalian di rumah, siswa-siswa tercinta SD Kali Jaga Permai, dan umumnya siapapun yang mengikuti channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Gitu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Secara resmi nih ya sudah dibuka oleh Ibu Novi selaku Kepala Sekolah SD Kali Jaga. Mohon dukungannya buat semuanya, mudah-mudahan tetap konsisten dan tetap komitmen dalam memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi Kalper Rangernya berubah ya, iya berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Semangat buat semuanya, ya Terima buat Kali kasih Jaga sama- yang ya. hebat luar biasa. Iya. Terima kasih banget Ibu Ya, Novi Neng, sudah sama-sama. atas waktunya telah hadir di podcast kita ini. Ada sedikit bocoran tadi yang sudah saya sampaikan Bu. Next episode ada tamu Iya. istimewa. Wow, siapakah dia? Yang penasaran? Biar penasaran nanti ikutin Iya, di yang sini. penasaran kalian bisa minggu depan stay tune di Kalper TV bersama podcast kita. Sampai jumpa minggu depan.